Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngebahas hal yang paling basic kalau misalnya belajar make up. Karena aku yakin ini udah mulai banyak yang self quarantine, banyak yang work from home, terus banyak yang kayak waktunya itu banyak waktu senggang, bingung mau ngapain di rumah, dan pasti banyak di antara kalian yang memutuskan untuk belajar make up. Jadi hari ini aku akan ngebahas hal yang paling basic kalau misalnya kalian mau make upan, karena belakangan ini pun banyak yang nge-DM aku nanya, Kak, kalau mau belajar make up harus start dari mana ya? Apa aja yang harus aku punya? Kira-kira beli apa dulu ya? Kayak gitu. Nah, hari ini kita akan ngebahas make up sponge atau beauty sponge. Kita akan ngebahas fungsinya, bentuknya kayak gimana, manfaatnya apa, terus ada juga kan yang terbuat dari silikon. Nah, bedanya apa? Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Oke, di video kali ini aku nggak akan ngejelasin terlalu panjang, terlalu kayak ribet gitu, karena aku tahu yang kalian pengen itu cuman pengen tahu fungsinya apa, aku harus beli yang mana, bedanya apa. Oke, yang pertama kita bisa nyebut ini beauty sponge. Biasanya beauty sponge ini terbuat dari sponge halus gitu. Nih, kalian bisa lihat bentuknya tuh agak-agak squishy gitu. Dia itu empuk banget. Sponge ini fungsinya buat apa sih? Yang pertama, sponge ini tuh bisa dipakai untuk mengaplikasikan foundation atau mengaplikasikan complexion. Enggak hanya foundation. Kalau misalnya kalian mau pakai cushion, bisa pakai ini. Kalau misalnya kalian mau pakai concealer di bawah mata, kalian bisa akhirnya di dap-dap pakai ini gitu, diratainnya pakai ini. Terus kalau misalnya ada bekas jerawat, kalian pakaiin concealer, di atasnya kalian bisa pakaiin ini untuk ngeratainnya. Dan di beberapa step make up bisa juga kalian pakai beauty sponge ini untuk nge-bake bagian bawah mata. Kalau misalnya kalian mau pakein powder, kalian tinggal taruhin aja tuh di powdernya, terus taruh di bagian bawah mata. Jadi itu fungsinya. Jadi ini tuh kayak semacam multifungsi banget. Harus banget nggak sih kalau misalnya make up pakai beauty sponge? Sebenarnya kalau make up itu kalian bisa pakai apapun yang kalian suka. Kayak misalnya pengaplikasian foundation, kalian lebih suka pakai tangan, ya nggak apa-apa. Atau pengaplikasian foundation, kalian maunya tuh pakai brush aja deh, yang flat brush, nggak apa-apa. Feel free untuk pakai apapun yang menurut kalian paling nyaman, yang menurut kalian paling cocok buat kulit kalian, dan yang menurut kalian hasilnya paling bagus untuk hasil make up kalian. Nggak ada kewajiban kok. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka pakai beauty sponge kayak gini. Alasan aku lebih suka pakai beauty sponge ini adalah yang pertama, dia lebih bisa meratakan make up dengan sempurna. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, si produk kelebihan yang tidak nempel ke wajah aku bisa nempel ke si beauty sponge-nya. Jadi wajah aku itu nggak terlalu banyak ketempelan produk gitu ya. Misalnya aku ngambil foundation sedikit-sedikit, aku ratain pelan-pelan. Kalau misalnya seluruh wajah aku udah kena foundation, si kelebihan foundationnya akan nyerap dan akan nempel di si beauty sponge-nya. Pemborosan iya emang, tapi hasil make up jadi lebih flawless dan jadi lebih bagus. Dan untuk penggunaan semua jenis foundation, hasilnya itu seperti yang aku bilang, lebih merata. Terus selain itu, karena dia bentuknya itu sponge, bisa kita pencet, bisa kita kecilin, pokoknya bisa diatur-atur banget lah. Jadi dia itu lebih bisa kena ke sudut-sudut wajah yang agak sulit kalau misalnya mau kita pakein jari atau pakai brush. Kayak contoh bagian hidung bawah sini, bagian ujung mata, atau bagian ujung sini. Itu kadang-kadang agak susah pakeinnya. Tapi kalau pakai beauty sponge ini, karena kecil, bisa agak kita tekan terus kita arahin ke daerah-daerah yang lebih sempit dan lebih kecil. Jadi ini lebih praktis. Dan tadi aku lupa menyebutkan kalau si beauty sponge ini bisa banget kalau misalnya mau dipakai untuk bikin kontur dalam, yang kontur krim gitu, dan bisa juga dipakai untuk mengaplikasikan blush on cream, jadi kayak di dap-dap gitu. Itu lebih sangat memudahkan, lebih rata, lebih gampang nyampurnya, dan lebih kelihatan natural. Itu bagus banget. Cara pakainya gimana sih? Untuk cara pakainya sendiri super gampang banget. Sebelum dipakai, kalian bisa rendam beauty sponge ini pakai air. Biasanya sih kalau aku pakai air biasa aja, asal airnya bersih ya, jangan sampai air kotor. Terus udah gitu nanti ukurannya, nah ini tuh udah
dipakai tadi, jadi ukurannya agak lebih besar. Kalau misalnya kalian punya beauty sponge yang belum direndam sama air, biasanya ukurannya itu lebih kecil. Nah, nanti kalau misalnya semakin lama dia direndam, ukurannya jadi lebih besar. Setelah kalian rendam pakai air, dia ukurannya membesar, terus bisa kalian peras, keluarin airnya. Terus udah gitu juga si beauty sponge ini nggak boleh terlalu basah pada saat dipakai, karena nanti complexionnya tuh nggak akan nempel dengan sempurna. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Setelah kalian peres abis direndam atau dipakein air, kalian bungkus pakai tisu, terus remes aja si beauty sponge-nya sampai airnya itu nyerap ke tisunya. Jadi dia tuh dalam keadaan lembab tapi nggak terlalu basah. Nah, kalau misalnya lembabnya pas, itu tuh bikin make up lebih awet, lebih tahan lama, dan lebih rata yang penting. Sehingga hasilnya itu lebih natural dan lebih bagus. Cara perawatannya kayak gimana sih? Cara perawatan untuk beauty sponge ini, aku menyarankan kalian mencuci beauty sponge setiap setelah habis dipakai. Aku nyuci beauty sponge setiap setelah dipakai atau sebelum dipakai. Misal nih, aku kan ini udah dandan nih, terus aku bikin video, terus aku taruh si beauty sponge-nya karena aku lupa nggak nyuci atau aku nggak sempet. Biasanya akan aku cuci nanti sebelum aku pakai. Atau misalnya kalau emang aku lagi rajin dan nggak ada kegiatan lain, habis make upan langsung aku cuci, terus udah gitu langsung aku keringin. Keringinnya gampang, biasanya cuman aku taruh di atas tisu dan aku kasih suhu ruangan aja, nanti dia akan kering sendiri. Terus kalau cara nyucinya, kalian bisa cari, sekarang itu banyak banget sabun khusus untuk beauty sponge yang bisa membersihkan lebih maksimal, yang bisa mengangkat produk sampai dari dalam gitu, itu udah banyak banget. Tapi ada yang lebih murah, kalian bisa pakai sabun batang. Kalian jangan pakai sabun cair, karena kalau sabun cair itu dia bisa ngeresep ke dalamnya, terus udah ngeresep ke dalam dia nggak akan keluar lagi. Jadi si beauty sponge-nya itu kerasanya lebih berat, nggak squishy lagi. Jadi kayak lebih kasar gitu pada saat dipakai. Jadi saran aku kalau misalnya kalian mau nyuci si beauty sponge-nya, kalian bisa pakai sabun batang, digosok-gosok aja, terus kalian peres-peres lagi, gosok-gosok, peres-peres lagi sampai benar-benar bersih. Itu gampang banget, tapi sebisa mungkin kalau kalian ngebersihin pakai sarung tangan ya. Karena kalau aku ngebersihin brush atau ngebersihin beauty sponge, biasanya tangan aku jadi kering karena terlalu banyak kena sabun. Nah, jenis-jenisnya kayak gimana sih? Sebenarnya jenis-jenis dari beauty sponge ini tuh banyak banget. Ada beauty sponge yang bentuknya teardrop kayak gini, jadi ujungnya tajam, ke bawahnya lebih gede. Terus ada juga yang bentuknya bulat biasa. Ada juga yang bentuknya lebih kecil supaya dia lebih bisa kena ke daerah-daerah yang khusus kayak ujung hidung atau ujung mata kayak gitu. Selain si beauty sponge ini, ada juga yang namanya silly sponge. Buat kalian yang belum tahu, silly sponge ini aku kasih lihat gambarnya. Silly sponge ini terbuat dari silikon, permukaannya licin banget. Terus udah gitu agak kenyal-kenyal juga. Cara pakainya nggak perlu direndam pakai air, nggak perlu diapa-apain, yang penting kalian bersihin. Terus udah gitu dipakein aja untuk ngedap-dap si foundation. Cuman masalahnya kalau aku nggak terlalu suka sama si silly sponge ini. Dulu aku pakai silly sponge itu sekitar 4-5 tahun yang lalu lah ya. Ya kayak sekitar 4 tahun 5 tahun lalu pada saat aku masih awal-awal suka make up, karena pada pertama kali aku lihat tutorial make up banyak banget yang pakai produk itu dan katanya bagus banget ngeratain, tapi begitu aku pakai aku nggak suka karena si foundationnya jadi lebih nggak rata, hasilnya nggak natural dan aku nggak suka sama hasilnya. Tapi banyak yang bilang katanya si silly sponge ini enak karena silly sponge sama sekali nggak nyerap produk, nggak kayak ini. Kalau ini kan masih ada nyerap produk ya, sedikit pun pasti ada nyerap. Kalau silly sponge tuh kan enggak, karena dia nggak ada pori-porinya, jadi sama sekali nggak ada produk yang terserap. Kalau misalnya nggak ada produk terserap, berarti lebih hemat produk, katanya gitu. Cuman kalau untuk aku sendiri, aku nggak terlalu suka. Karena bentuknya juga, handlingnya itu kurang enak. Dia sama sekali nggak empuk, nggak seempuk ini. Dan pada saat kena di wajah juga agak keras. That's why aku nggak terlalu suka untuk si silly sponge. Dan si silly sponge itu karena nggak bisa dipencet-pencet, terus dia kurang empuk, dia tuh kurang bisa menjangkau daerah-daerah sempit yang agak susah gitu. Makanya aku nggak betah pakai silly sponge. Aku beralih lagi ke beauty sponge kayak gini. Nah, merek yang bagus apa sih, Kak? Pasti pertanyaannya kayak gitu. Kalau aku mau beli, aku belinya apa sih?
Yang pertama, kalau yang bagus itu pionirnya tentu saja ada mereknya Beauty Blender. Itu harganya lumayan mahal, tapi memang bagus karena dia menyerap produknya sedikit banget. Tapi kalau misalnya kalian, aduh aku nggak mau beli yang terlalu mahal, kalian bisa beli produk-produk lain yang jauh lebih murah. Karena sekarang banyak juga produk lokal yang menjual harga lebih murah. Salah satu beauty sponge yang aku suka itu diantaranya beauty sponge dari Makeover. Itu salah satu beauty sponge yang enak banget. Sebelum dia direndam pakai air ukurannya kecil, begitu direndam pakai air ukurannya ngembang gede. Terus yang lagi betah aku pakai ini yang ini Dear Kailin, ini bagus banget. Terus ada juga merek Imagic dan Vocalour, itu bagus banget yang ukurannya kecil. Kriteria yang aku cari dari beauty sponge itu yang pertama adalah yang pasti dia harus empuk karena ini akan nyentuh wajah aku, ngedep-depin gitu di wajah aku, jadi otomatis dia harus empuk dan harus nyaman. Terus nggak boleh keras karena ini kalian bisa lihat ini squishy banget, ini empuk banget. Terus yang berikutnya lagi ukurannya pas karena untuk di handlingnya juga harus enak pada saat nge-make upin. Terus udah gitu dia harus gampang juga dibersihin. Karena ada juga beauty sponge yang ternyata susah dibersihin dan ujungnya pada saat aku ngebersihin karena terlalu semangat ngeremesnya gitu. So, jadi sekarang kalian yang bisa nentuin apakah perlu kalian punya si beauty sponge ini atau enggak untuk make up kalian. Nah, setelah kalian nonton video aku, kalian udah tahu harus beli apa dulu atau kalian udah memutuskan kira-kira mau beli yang mana. Kalau misalnya kalian udah punya tentang produk yang barusan aku bahas, kalian boleh share kalian pakai merek apa, alasannya kenapa di kolom komentar. Siapa tahu ada merek yang aku belum tahu dan aku jadi penasaran pengen nyoba. Oke, paling segitu dulu videonya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Stay safe, stay healthy, dan ingat kalau misalnya nggak penting-penting banget, nggak harus-harus banget, mendingan kita diam di rumah aja nunggu pandemi ini berakhir supaya cepet berakhir dan supaya kita bisa kembali lagi ke kegiatan normal kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.